Apa target pencapaian Pak Gibran pada tahun 2020? Ekonomi atau yang lain? Valentino kelas berapa? Kelas 11. Ini kan di sini banyak yang anak-anaknya berarti ya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Kamu tahun lalu lihat debat nggak? Kamu udah bisa nyoblos? Belum. Oh belum? Masih 16 tahun. Hah? Ya masih 16. Masih 16 ya, tapi pertanyaannya bagus. Beberapa hari ini dan beberapa hari ke depan saya ingin mengunjungi gereja-gereja yang sedang merayakan ini acara Natal untuk anak dan remaja. Kebetulan hari ini di Wahid Hasyim ini. Kenapa? Fokusnya di situ. Mungkin teman-teman yang sering melihat saya di TV, saya sering mengunjungi juga tempat-tempat yang sedang mengadakan uji coba makan siang gratis. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Gibran kaget ya saat ditanya ya anak SMP begitu kan ya, umur 16 tahun ya, saat ditanya ya bagaimana pencapaian ya Gibran ya di tahun 2025, bagaimana nanti target pencapaian. Jawaban Gibran apa? Kamu sudah nyoblos nggak? Kamu sudah bisa nyoblos nggak? Kamu bisa ini nggak? Artinya apa? Artinya jawabannya itu tidak sinkron. Jawabannya itu kan bertele-tele. Jawabannya itu kan seharusnya jawab pertanyaan A harus dijawab dengan A. Malah ya jawabannya Z. Jadi artinya apa? Artinya pertanyaan anak SMP saja, ya kelas 11 saja sudah seperti itu, begitu kan? Ya. Jadi kalau kita melihat dengan hal-hal kayak begituan tidak bisa menjawab, ini wakil presiden loh, ya. Ini anak umur 16 tahun ya, jawaban Gibran tuai sorotan, ya. Bagaimana lagi kalau sudah seperti itu, begitu kan, ya? Artinya apa? Artinya secara tidak langsung dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Gibran ya, sampai-sampai ya ketika Gibran ini ditanya begitu kan ya, sampai-sampai berdiri di situ. Awalnya kan tidak berdiri begitu kan ya, ketika ditanya ya, ini kan masih umur berapa begitu kan? Umur 16. Sampai ya MC-nya pun kaget. Sampai kaget begitu kan ya. Bagaimana pencapaian ekonomi dan target di tahun 2025? Sampai-sampai seolah-olah Gibran, Ini apa? Sampai-sampai Gibran ke depan. Bagus ya. Kamu bisa nyoblos enggak? Umur berapa? Umur 16 tahun, ya. Kamu lihat di TV-TV aja dulu bagaimana saya memberikan pernyataan ini, pernyataan itu. Padahal jawabannya kan simple. Ya, ini nampaknya Gibran sudah mulai panik begitu kan. Pertanyaan anak umur 16 tahun saja, ya, Gibran sudah keringatan. Gibran sudah berpikir secara ini dan itu begitu kan. Jadi saya kira bahwa ya sudah tahulah kapasitas seorang Gibran. Di belakang mereka banyak yang tertawa. Apa sih jawaban gimana? Ini nih yang di bawah ini. Sampai-sampai ya tertawa begitu kan. Jadi artinya apa? Kalau ditanya masalah target ya di tahun 2025 apa pencapaiannya? Tanyakan pada Prabowo ya. Seharusnya Prabowo dengan Gibran ini sejalan. Bagaimana soal-soal pencapaian ekonomi yang akan dilakukan sampai tahun 2025 ini begitu kan? Di tahun 2025 ini. Jadi saya kira bukan promosi program, ya. Artinya apa? Artinya ketika ditanya oleh anak-anak umur 16 tahun, jawabannya Gibran apa? Ya, jawaban masalah makan siang gratis, masalah sana sini, bertele-tele jawabannya begitu kan. Langsung
Kalau ditanya pencapaian ekonomi, akan ada pertumbuhan 1% kek, 2% kek, dengan berbagai cara apa? Bukan berbagai cara dengan ini, dengan itu. Bukan berbagai cara utang. Ngeri-ngeri sedap ya. Jadi artinya apa? Ya, kata Gibran sih agak malu-maluin. Maksudnya pernyataan Gibran ini agak malu-maluin ya. Padahal ini wakil presiden loh, kayak wakil presiden ya. Jangan sampailah dengan hal-hal kayak begituan tidak bisa menjawab. Ya umur 16 tahun masa tidak bisa begitu kan? Malah memberikan semangat. Ya belajar, produktif ya. Diberikan kesempatan. Ini kan gimana begitu. Jadi saya kira sudah jelas kapasitas Gibran itu gagasannya hanya itu aja mereka. Jadi banyak ya dengan pernyataan bahwa dari netizen begitu. Pertanyaannya bagus tapi jawabannya kosong. Ini gimana begitu kan? Jadi bukan jawabannya kok yang kosong, tapi mungkin ya gagasannya atau bahasa sekarang itu otaknya yang kosong kata Rocky Gerung. Gini-gini sedap bos, gini-gini sedap ya. Coba kita baca jawaban Gibran dinilai ngaco saat ditanya target 2025. Netizen, apapun pertanyaan jawaban makan siang gratis. Wapres kosong, kata netizen ya. Banyak sekali komentar-komentar dari netizen di situ. Ngeri-ngeri sedap ya. Coba baca komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali. Masa depan Indonesia di tangan keluarga ini didukung oleh X ya. Bisa jadi nanti 10 tahun lagi Indonesia itu cuma jadi itu. Ini komentar netizen banyak sekali. Heran nama pemujanya. Kayak gitu kok yang dibangga-banggakan. Hai para bapak-bapak, para ibu-ibu, sekalian para saudara-saudara, sadar dek. Masa iya ya? Jadi anak kecil pun kalau ditanya apa pencapaian di tahun 2025 ini, ekonominya apa? Nah, strateginya harus begitu kan. Karena ini berkaitan dengan bagaimana kesejahteraan masyarakat, ya, bagaimana demokrasi, bagaimana ekonomi, begitu kan, politik, sosial dan sebagainya. Artinya apa? Kalau ditanya pencapaian tahun 2025 adalah satu, soal hukum akan diberantas ke akar-akarnya. Prabowo sudah melakukan itu. Misalnya jawabannya begitu dengan logis. Soal ekonomi akan menaikkan 1% dalam 1 tahun. Dengan cara apa? Dengan cara meminimalisir ya anggaran, meminimalisir semuanya anggaran, kebutuhan subsidi ya termasuk apapun di situ begitu kan ya akan tetap ya misalnya begitu kan ya. Barang-barang mahal akan murah misalnya ya. Bahkan pegawai-pegawai yang kemudian yang korupsi yang apa ini harus ditingkatkan dengan adanya koruptor tadi misalnya ya. Jadi strategi itu gampang. Yang ketiga ini masalah soal bagaimana pencapaian di tahun 2025 ya, soal hukum, soal ekonomi sudah, soal sosial ya, soal agama. Harus memberikan kerukunan bagi kita, menjunjung tinggi asas demokrasi dan toleransi yang kuat sesama saudara-saudara kita. Kan itu jawabannya sebenarnya. Jadi bukan iya saya kalau teman-teman anak-anak itu melihat di TV saya bukan itu begitu kan. ya inilah begitu. Padahal sudah punya staf banyak begitu kan. Kenapa kok tidak dikasih tahu begitu kan ya? Pertanyaan itu kan pertanyaan sederhana. Jawabannya ya makan gratis kah? Hilirisasi kah? Hilirisasi. ini gimana begitu kan? Lucu begitu. Coba kita baca ya. Jadi ya inilah wakil presiden kita. Ditanya target capaian 2025 oleh anak 16 tahun ya, jawaban Gibran tuai sorotan ya. Kamu sudah bisa nyoblos enggak? Ini baca wakil Wapres Gibran Raka Buming Raka mendatangi beberapa gereja di rumah ibadah untuk memantau jalannya persiapan perayaan Hari Natal. Salah satunya di Gereja Kristen Indonesia GK. Dalam kesempatan itulah Gibran sempat berdialog dengan beberapa warga, salah satunya anak SMA kelas 11. Maaf ya, ternyata kelas SMA ya. Saya kelas 11 IPS. Saya ingin bertanya kepada Pak Gibran, apa target pencapaian Pak Gibran pada tahun 2025? Tanya seperti itu ya.
Pernyataan yang cukup di luar prediksi itu membuat jamaat ya lain dalam gereja tertawa. Tetapi sang penanya tetap menunggu jawaban Gibran dengan serius. Gibran sendiri langsung berdiri merespon pertanyaan didapatkan. Bahkan Gibran kemudian maju ke depan ya. Saking mungkin paniknya atau apa begitu kan ya. Namun jawaban Gibran itu pula kemudian banyak disoroti warganet ya. Yang dianggap bertele-tele. Hingga tidak sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan. Ngeri bos, ini ngeri. Makanya memilih pemimpin itu yang punya mentalitas sama dengan capresnya, ya, bukan dengan cawapresnya. Dalam artian capres-cawapres itu harus menjadi satu. Kalau Prabowo gagasannya sangat mumpuni, pengalamannya sangat mumpuni, harus sama wakilnya. Dan ini kalau ditanya tidak sinkron dengan seorang Prabowo yang sudah bagaimana ekonomi akan semakin maju, ekonomi kita bagaimana. Ya, bukan bukan bercerita kegagalan nanti di tahun 2025 PPN 12% akan naik. Nah, jawaban Gibran pasti tidak bisa. Coba tanya kepada Gibran nanti ya. PPN 12% itu tuh apa Pak Gibran di tahun 2025? Bagaimana nasib rakyat? Jawabannya pasti nanti makan siang gratis. Ya, terus hilirisasi dan sebagainya. Kata netizen, ngaco. Ngeri-ngeri sedap, bos. Ngeri-ngeri sedap, ya. Jadi, artinya apa? Artinya bahwa, ya, presiden harus punya mentalitas yang kuat. Harus cerdas lah, begitu kan, ya. Masa iya tidak sejalan dengan pemikiran Prabowo, begitu kan, ya. Masa ditanya target ekonomi tahun 2025 seperti apa pencapaiannya, tidak bisa jawab, ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.